Kesaktian Prabu Dharma Susisa itu sangat luar biasa dan tidak bisa dibunuh. Yang bisa membunuh itu adalah tombaknya sendiri. Wasiat daripada Sultan Bagus Langit mengatakan bahwa esuk jagani kita baris pagi ake wong pada mabur karo manukusi sing Bantar Jati jadilah bandara internasional Jawa Barat Kertajati. Maka Kirosan Duku Asih mengatakan saya bertanggung jawab dunia akhirat bahwa Syekh Jatira dikuburkan di Babakan Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Gugum, malam ini Aku Gugum ada di Desa Babakan, Kecamatan Ciwanyin, Kabupaten Cirebon. Nah, malam ini kita pengen cari tahu tentang sejarah Syekh Jatira yang insya Allah makamnya sudah ada di belakang saya. Pokoknya tonton terus Aku Gugum channelnya, jangan lupa di like, di komen, terus di subscribe dan di share, gitu kan, biar tambah semangat nih Aku Gugum bikin videonya. Kita akan bertemu dengan Pak langsung. Oke, jangan skip. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Gugum, Kita sudah bersama dengan Pak Kiai langsung. Pak Kiai, saya banyak pengalaman dalam hidup saya di Babakan ya Pak Kiai. Jadi saya tergugah nih untuk mengungkap sejarah nih Pak Kiai, terutama tentang Syekh Jatira begitu kan. Mungkin Pak Kiai bisa menjelaskan nih ke saudara-saudara Gugum nih tentang cerita Syekh Jatira nih Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasrukal karamah al-barakah Muhammad Rasulillah wa adadihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa luhus Mbah Wali Samsudin bin Abdul Latif Mbah Wali Syekh Jatira al-Fatihah. Terima kasih Mas Gugum yang tertarik untuk minimal mendapatkan informasi siapakah Syekh Jatira. Betul Pak ya. Perjalanan panjang tahun 1986 saya mendapat izin dari Ki Haji Muhammad, pengasuh pesantren Kebun Melati yang sekarang Kebun Jambu, untuk mencari informasi siapakah Syekh Jatira tersebut. Pada tahun 1986, tepatnya pada bulan Februari, saya bersama almarhum Al-Maghfurah Babahu Murita menanyakan informasi siapakah pendiri pesantren Babakan. Akhirnya saya dan Babahu Murita ditujukan tempatnya di sini. Dan setelah dapat tempat di sini, saya tidak yakin bahwa Ki Jatira dimakamkan di Babakan Utara atau di Blok Kebun Tiang. Akhirnya saya mencari informasi, cerita dengan cerita rakyat, bertanya ke Kiai Haji Asmui, bertanya ke Bapak Kiai Mu'arif, bertanya ke Bapak Kiai Haji Masduki, bertanya ke Bapak Kiai Haji Fuad Amin, bertanya Bapak ke Kiai Haji Anas, bertanya ke Kang Fatullah, Kiai Tullah, dan para Kiai Babakan lainnya, mendapatkan petunjuk untuk mencari informasi ke Habib Muswaye Balerante, dan kami ke Balerante mencari informasi tentang sejarah Syekh Jatira ini. Dapat petunjuk harus bertemu dengan Ki Kholil atau Ki Ridwan, pengasuh pondok pesantren Bungur Sari yang ada di Sindang Lama, Bantarujek. Saya silaturahmi ke beliau dan beliau menceritakan siapa Syekh Jatira. Dari situ saya mendapatkan petunjuk untuk mendapatkan informasi dari Ki Haji Abdul Yasin, pengasuh pondok pesantren Darussalam di Majalengka, dan dari situ mendapatkan informasi dari Ki untuk silaturahmi ke Mama Endun. Mama Endun, saya datang ke Mama Endun, kata Mama Endun, kalau ingin tahu tanya aja ke Abdul Rasid di Kerawang. Saya ke Kerawang. Dari Kerawang dapat informasi lagi harus ketemu dengan Ki Haji Abdullah, itu ahli Thariqat Qadiriyah Naksabandiyah. Saya menanyakan tentang masalah ini dan berakhir di Ki Haji Abdul Rasad Duku Asih Lewi Munti. Sejarah Syekh Jatira cukup panjang dan saya mengambil sejarah ini dari informasi yang saya dapat itu dari 16 kiai
meyakinkan bahwa Syekh Jatira 12 kiainya mengatakan ada di Babakan Utara, ada di Babakan Lor. Wallahu a'lam bimurad. Kerah yang namanya Syekh Jatira ini adalah turunan daripada anaknya Syekh Muhyi Pamijahan, Syekh Maulana Faqih Ibrahim Cipadu. Jadi saya ambil bahwa beliau adalah keturunan daripada Kerajaan Telaga Manggung. Kerajaan Telaga Manggung yang pertama kali dipimpin oleh Batara Gunung Picung. Batara Gunung Picung memiliki anak yang disebut dengan Prabu Dharma Suci I atau disebut dengan Raja Telaga Manggung. Prabu Dharma Suci I memiliki 3 anak. Yang pertama Prabu Panglurah, yang kedua Prabu Garangsiang, yang terakhir itu adalah Nyimas Ratu Dewi Simbar Kencana. Ini asal muasal Syekh Jatira. Nyimas Ratu Dewi Simbar Kencana memiliki raja atau suami yang disebut dengan Prabu Palembang Gunung. Maka sejarah Palembang dengan Majalengka tidak akan pernah jauh. Itu dengan kerajaan Palembang, kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Telaga Manggung tidak akan pernah jauh. Kisah cerita Nyimas Ratu Dewi Simbar Kencana menikah dengan Prabu Palembang Gunung, lalu terjadi sebuah insiden yang sangat luar biasa. Mungkin Allah mentakdirkan bahwa Prabu Palembang Gunung harus menjadi tahta dari kerajaan Telaga Manggung dengan membunuh itu yang namanya Prabu Dharma Suci I. Kesaktian Prabu Dharma Suci I sangat luar biasa dan tidak bisa dibunuh. Yang bisa membunuh itu adalah tombaknya sendiri, yaitu orang yang ngerti tentang keahlian menembak dengan tombak. Membunuh itu adalah ada namanya abdi dalam yang disebut dengan centrang barang. Centrang barang itu adalah orang yang sakti mandraguna, dipengaruhi oleh Prabu Palembang Gunung untuk menusuk. Akhirnya Prabu Dharma Suci I dibunuh, tapi tidak oleh tangan Prabu Palembang Gunung, tapi oleh putra dalam atau dari abdi dalam daripada Prabu Dharma Suci I, ditombakin dan meninggal dunia. Namun ketika para penggawa untuk membalas yang namanya Prabu Dharma Suci I atau Raja Telaga Manggung, biarkan saja, nanti Allah yang akan mengutuknya. Selesai membunuh, lalu kemudian centrang barang dan menggigit badannya sendiri sampai meninggal dunia. Selang beberapa lama, Prabu Panglurah dari pertapaan itu pulang, dan ternyata kerajaan Telaga Manggung sudah ngahiang. Itu kan. Yang itu menghilang ya Pak? Menghilang. Jadi betul. kerajaan itu tidak ada. Makanya di situ ada namanya Talaga Sangyang. Sangyang. Nah, akhirnya Prabu Panglurah dengan anak buahnya masuk ke Talaga tersebut dan menghilang. Dilanjut dari Ratu Dewi Simbar Kencana. Lalu kemudian dalam perjalanannya kerajaan Telaga Manggung pindah ke Walang Suci, Kagok, atau di daerah apa nama itu Talaga, di daerah desa Kagok, daerah kelurahan atau tempatnya di daerah Cipager. Dewi Simbar Kencana menikah dengan Pangeran Pakusuma Laya Aja. Pernikahan beliau itu akhirnya melahirkan anak yang disebut dengan Ratu Parung atau Ratu Sunyalarang. Ratu Sunyalarang singkat cerita menikah dengan Pangeran Saling Singan. Tak lama kemudian melahirkan anaknya itu adalah Prabu Pucuk Umun. Pangeran Saling Singan berganti nama Prabu Pucuk Umun atau Prabu Gesan Ulum, yang akhirnya menjadi Raja Sumedang. Itu Prabu Pucuk Umun. Prabu Pucuk Umun dalam perjalanannya memiliki anak, yaitu Pangeran Dipati Kikis atau Arya Dipati Kikis. Arya Dipati Kikis adalah seorang wali Allah, wali yang agung yang sangat luar biasa, berganti nama Sunan Wanapri. Ada daerah Sunan Wanapri. Sunan Wanapri tersebut inilah cikal bakal Syekh Jatira. Sunan Wanapri atau Dipati Kikis akhirnya dalam perjalanannya memiliki 6 anak. Yang pertama anaknya itu adalah ada anak namanya Ampun Surawijaya, atau disebut juga ada juga yang namanya Ratu Putri, ada Ratu Redaya, Wangsa Goparana,
dan satu lagi itu Sunan Ciburia. 6 semuanya. Satunya nanti saya jelaskan. Ratu Putri itu dinikahi. Ratu Putri itu dinikahi oleh salah seorang raja kerajaan Cirebon. Itu pada zaman Sunan atau pada zaman Raja Girilaya. Gitu. Lalu kemudian dari situ punya anak lagi namanya Ratu Redaya. Ratu Redaya ini dinikahi oleh salah seorang pengembara yang sakti mandraguna, yang sangat luar biasa, yang bernama Syekh Maulana Faqih Ibrahim. Syekh Maulana Faqih Ibrahim adalah anak kandung Syekh Muhyi Pamijahan. Jadi Syekh Jatira punya trah dari waliullah Syekh Muhyi Pamijahan. Ratu Putri, ratu itu kemudian punya anak yang disebut dengan Syekh Maulana Abdul Latif. Syekh Maulana Abdul Latif lalu kemudian mengembara ke Cirebon. Lalu melahirkan anak 3. Yang pertama Abdus Salam. Abdus Salam dikuburkan di Banada Lewi Munding. Oh, di Banada Lewi Munding. Itu adalah anak pertama Syekh Abdul Latif. Anak yang kedua adalah Syekh Samsudin atau Syekh Hasanuddin atau Syekh Jatira atau Ki Sapuan. Beliau. Yang ketiga Syekh Salamuddin, adanya di daerah Cipaku, Kadipaten Buyut-Sawala, betul. Nah, jadi itu anak Syekh Abdul Latif. Ada Abdus Salam di Banada, dekat dan Ki Abdul Rasad. Lalu kemudian Syekh Jatira, lalu kemudian Syekh Salamuddin. Dalam cerita saya itu mendapatkan informasi yang penuh itu dari Syekh Abdul Rasad, Kiai Abdul Rasad Tuku Asi. Setelah pengembaraan 2 tahun lamanya, 1986 sampai 1988, saya 2 tahun mencari informasi, ditulis satu persatu. Lalu diputuskan oleh Kiai Abdul Rasad bahwa kuburannya, makbarohnya ada di Babakan Utara, dan saya bertanggung jawab, kata Kiai Abdul Rasad. Silaturahmi ke Ki Mastuki, silaturahmi ke Ki Yahya, silaturahmi ke Asmui, silaturahmi ke kepala desa, semuanya diizinkan. Pada tahun 88 dipugarlah yang pertama kali oleh Santri Kiai Muhammad, namanya Makom Mbah Wali Syekh Jatira. Mbah Wali Syekh Jatira itu adalah putra Syekh Abdul Latif, yang mana Syekh Abdul Latif putra Syekh Maulana Faqih Ibrahim Cipager Talaga. Jadi semua nginduk ke Talaga. Pada abad ke-17, Syekh Jatira mendirikan pondok pesantren yang keempat tertua se-Jawa Barat. Yang pertama adalah Syahdatul Kafi, yang kedua Syekh Kuruk Rawang, yang ketiga Bumi Alit Panjalu Ciamis, yang keempat Syekh Jatira. Jadi Syekh Jatira pengasuh pendiri pondok pesantren pertama untuk di wilayah Jawa Barat, yang keempat setelah Syekh Abdul Latif di abad ke-14, abad ke-15. Syekh Jatira di abad ke-17. Ada pertanyaan? Nah, kalau Syekh Jatira ini berarti di abad 17 ya Pak Yai? Berarti yang induknya semuanya ke Telaga Manggung. Telaga Manggung, betul. Nah, berarti Syekh Jatira ini adalah pendiri pertama pondok pesantren di Babakan Ciwaringin? Di Cirebon. Ya, ke Cirebon berarti yang kedua setelah Syahdatul Kafi zaman Mbah Musangkan Cirebon. Abad 14-an ya Pak Yai? Kalau mereka di abad ke-14. 14 ya, betul. Jadi pasca sekian ratus tahun berdirilah pondok pesantren yang pertama di Babakan Ciwaringin, Cirebon. Dan akhirnya sekarang di Babakan itu ada berapa pondok pesantren? Wallahualam, 40 mungkin. Banyak ya. Dan mungkin Buri Syekh Jatira sudah ada di seluruh Nusantara. Gitu kan. Syekh Jatira dalam pengembaraan ketika mendapatkan wangsit waktu beliau pada abad ke-17 itu kebetulan Gusti Pagusten atau Raja Cirebon dipimpin oleh Pangeran Raja Syamsuddin. Betul. Atau disebut dengan Martawijaya pada abad ke-1691 sampai 1811, kepemimpinan waktu di zaman oleh Syamsuddin, Sultan Syamsuddin, putra Pangeran Girilaya yang mendirikan Keraton Kasepuhan Cirebon. Itu namanya Martawijaya. Adiknya Kertawijaya yang mendirikan Keraton Kanoman.
Adanya lagi Wangsakerta yang membuat peguron ke Prabonan yang sekarang dipimpin oleh Dr. Haji MP, itu sultannya di sana. Betul. Pada zaman itulah Syekh Jatira menimba ilmu ke Mataram, menimba ilmu ke Jawa Timur dan lain sebagainya. Kesaktiannya sudah sangat luar biasa. Betul. Mendapatkan izin dari Pak Gusten untuk mengislamkan di daerah Babakan. Babakan itu asal kata babak kiasa. Babak kiasa. Babak kiasa. Datang ke sini sangat luar biasa karena di sini ada kerajaan jin namanya kerajaan Banaspati di sini. Kerajaan Banaspati nih. Kerajaan Banaspati ini nggak bisa ditundukkan karena zaman Walang Sungsang semua dedemit Walang Sungsang berdedemit, kemudian juga bangsa Siluman dilemparkan ke daerah sini. Karena ini perbatasan dengan Majalengka. Oh, begitu Pak. Iya. Kebetulan juga ada yang namanya salah satu raja Hindu itu Brajananta. Brajananta itu daerah Kudur. Oh, ada di situ. Ada, itu raja Hindu di situ. Jadi perjuangan Syekh Jatira ketika datang ke sini tidak mudah. Betul. Dia pertama kali mendudukan bangsa Siluman, bangsa setan, lalu dapat petunjuk dari Pangeran Dipati Kikis alias Sunan Wanapri. Sunan Wanapri atau Pangeran Dipati Kikis itu kakeknya, bahwa harus mendirikan sumur terlebih dahulu. Maka sebelum yang lain-lain dia adalah membuat sumur terlebih dahulu. Betul. Dan ketika membuat sumur katanya bahwa Allahu Akbar itu banyak pertolongan. Ada tuh bagus rangin, ada tuh bagus rangin, tuh bagus bau dan lain-lainnya membantu. Betul. Akhirnya wallahu alam di sana disuruh membaca sholawat, membaca ayat kursi, membaca al-fatihah dan sebagainya. Dari sumur itulah akhirnya dia menghilangkan dedemit dan lain sebagainya. Perjalanan panjang Syekh Jatira di sini. Dan kemudian wallahu alam beliau sebelum yang lain-lain beliau menunaikan ibadah haji. Ketika mereka ibadah haji, dia cukup hanya menepak air di laut dan kemudian di situ ada ikan dan dia berangkat haji dengan menggunakan laut tersebut. Jadi itu kisah cerita dari masyarakat sekitar ini bahwa Syekh Jatira adalah kata Kiai Masduki ketika saya membangun makbarah di sini, mugar di sini dengan para masyarakat, Kiai Masduki datang. Dia membaca Al-Fatihah dan dia bilang bahwa beliau itu adalah Syekhul Aulia, gurunya para wali. Jadi silakan dibangun dan saya bertanggung jawab. Itu Kiai Masduki datang ke sini, lalu Kiai Haji Yahya juga datang dan lain sebagainya waktu pemugar tahun 1988. Perjalanan Syekh Jatira ini sangat luar biasa karena beliau itu adalah salah satu orang yang melakukan pemberontakan pertama zaman Hotman Raples. Raples akan membuat jalan dari Anyer sampai Panarukan, dan Syekh Jatira mendirikan pondok pesantren di yang pertama kali. Ketika pecah peperangan yang pertama, banyak santrinya wafat. Satu kuburan disebut ada 20-30 santri, maka disebutlah Kebon Tiak. Maka Babakan Lor ini nama aslinya adalah Kebon Tiak, tempatnya kebunnya para manusia yang ada di sini. Pecah perang yang kedua kali, Syekh Jatira menggunakan kisafu angin, bahwa dia hanya mengambil pasir saja ditaburkan menjadilah tentara-tentara. Akhirnya Belanda, kekuatan Belanda hancur luluh lantak dengan kekuatan yang namanya Syekh Jatira. Pada abad itulah lalu kemudian pesantren yang ada di Babakan pindah ke Pinangeran. Di mana itu Pak? 300-400 meter dari sini. Kalau dari sini ada Buk. Iya. Nah, itu sebelah kanan ada kandang, sekarang ada kandang ayam. Betul. Itu tempatnya di situ. Oh. Berarti masih di sini ya Pak? Masih. Nah, setelah beliau wafat dikembalikan oleh menantunya Syekh Nawawi ke Rodotul Tolibin yang sekarang atau disebut dengan Pondok Gede. Itu perjalanan Syekh Jatira mendirikan pondok pesantren yang pertama untuk di Babakan Ciwaringin Cirebon dan keempat di seluruh Jawa Barat. Subhanallah. Luar biasa. Beliau ini kalau bilang santrinya sudah tidak tertahan lagi, sudah hampir seluruh Nusantara santrinya Syekh Jatira. Nah, terus Pak Yai, saya juga nggak dengar katanya makamnya itu ada juga di Marikangan itu, bagaimana itu Pak Yai? Nah, itu kenapa perjalanan saya 2 tahun mencari informasi Syekh Jatira itu ada di mana? Betul. Gitu kan? Karena informasi beberapa kiai mengatakan adanya di Kajen. Betul. Ada dekat bapaknya. Betul. Itu dengan Syekh Abdul Latif di Marikangan. Logika berpikir tidak masuk. Betul, Pak. Mas harus balik ke sana lagi, orang perjuangannya dia ada di sini. Betul. Pesantrennya ada di sini kan gitu kan. Maka dari Kiai Masduki, Kiai Yahya, Kiai Fatullah, Kiai Anas, Kiai Fuad Amin dan kiai-kiai yang lain yang saya datangi mengatakan Kiai Jatira ada di sini. Betul.
dikuburkannya di sini. Karena beberapa ulama besar, Kiai Satori, Kiai Sarmidi itu pernah ziarah ke sini. Kiai Amin juga pernah ziarah ke sini. Ini kamakola yang disampaikan oleh Kiai Haji Anas, pamannya Kiai Asmawi, Babakan Ciwaringin Cirebon. Jadi dari 18 itulah 16 mengatakan Ki Jatira ada di sini, maka Ki Rosak Duku Asi mengatakan saya bertanggung jawab dunia akhirat bahwa Syekh Jatira dikuburkan di Babakan kita, di Babakan Lor. Atas perintah Ki Abdul Rosak saya silaturahim ke Ki Mas Tuki, ke Ki Yahya dan Kiai yang lainnya, ke Ki Asmui, Ki Muarif. Bismillah, ayo dipugar barang-barang. Maka setiap pugar itulah Ki Haji Mas Tuki hadir di sini. Itu untuk menepis bahwa Ki Jatira ada di Marikangan. Betul. Cuma satu hal lagi, kalau Syekh Jatira ada di Marikangan, dimanapun juga sah-sah saja. Betul. Dia seorang wali. Gak usah jauh-jauh, lah harus diperdebatkan. Sunan Bonang ada di Cupang, gimana ceritanya? Betul Pak Yai. Betul. Kan gitu kan, Sunan Bonang kok bukan di Tuban tuh di Jepang, dia ada di Cupang, ini gak ada masalah. Betul Pak Yai. Kalau yang namanya mimpi Adil Aulia dimanapun juga gak ada masalah. Cuma saya meyakini, makanya saya merawat dari tahun 88 itu ada di sini. Betul Pak Yai. Itu. Wah, subhanallah, kita banyak belajar nih, ya Pak Yai. Kita banyak belajar nih kalau cerita tentang sejarah gitu kan. Nah, apalagi Syekh Jatira ini adalah pendiri pondok pesantren keempat ya? Keempat di Jawa Barat. Keempat di Jawa Barat. Tuh Setelah kan? Syekh Datul Kahfi, Syekh Huro, kemudian Bumi Alit Panjalu, kemudian Syekh Jatira. Syekh Jatira. Oh, Dan subhanallah. itu PBNU pun juga mengatakan seperti itu, ada apa namanya urutannya. Hanya Syekh Jatira memang belum di blow up dan itu nggak ada masalah. Betul. Dan satu lagi, strategi peperangan gerilya itu ada di Syekh Jatira. Wah, ini menarik lagi. Pecahnya perang Kedondong pada abad ke-18. Syekh Jatira masuk ke abad ke-18. Betul. Gitu kan. Jadi ketika Syekh Jatira ini ketika pecah perang antara Belanda dengan Kanoman yang diacak-acak, Betul. maka beberapa itu bagus keluar. Betul. Pangeran Surya Kusuma, Pangeran Surya Negara, Pangeran Surya Dinata keluar semuanya berganti nama. Bagus Rangin, Bagus Rit, Bagus Arsitem, Bagus Teong, Bagus dan lain sebagainya kebagusan. Betul. Mereka lari berperang di Sunyaragi, berperang lagi di Tengah Tani dan berakhir bersama Syekh Jatira. Inilah disebut Syekh Jatira. Kenapa? Syekh Jatira menancapkan jati dua, disebut Jatiro. Oh, begitu. Maka disebut makanya Sakaloro. Jatira itu asluhu alam lakobnya adalah Jatiloro alias Jatiro atau Jatira. Nama asli beliau Wakila Syekh Samsudin, ada juga mengatakan Syekh Hasanuddin, putra Syekh Abdul Latif, putra Syekh Maulana Paki Ibrahim Cipagar, putra Sunan Wanafri, putra Prabu Pucuk Umun, dan putra daripada Pangeran Saling Singan, dan putra daripada Nyimas Ratu Dewi Simbar Kencana. Itu jujutannya. Iya. Pecahnya perang Kedondong itu perang nasional, dibuka saja. Betul, Pak Yai. Mangga. Pecahnya perang nasional itu dipimpin oleh Ki Jatira. Dan dia punya murid Bagus Rangin, Bagus Serit, Bagus Bangin, Bagus Teong, Bagus Arsitem. Ini raja-raja semua, sultan-sultan yang semuanya berada. Keluar, jadi pecah perang Kedondong, menjadi perang nasional dan luluh lantak seluruh kekuatan Belanda. Hancur lebur karena peperangan dengan Tubagus Rangin dan Tubagus Serit dipimpin oleh Ki Jatira atau Ki Sapu Angin. Pecah perang Kedondong, dia berlari ke daerah Panongan, Jati 7, lalu masuk ke daerah Mandek, ada namanya Randegan, dan 7 kebagusan menancapkan Jati 7, akhirnya menjadi Jati 7. Sejarahnya panjang ya Pak. Panjang. Para keraton kembali semuanya pindah, itu masuk ke daerah Kertajati. Ini perang yang luar biasa karena kerajaan Belanda itu menghancurkan segala kekuatan. Akhirnya alhamdulillah dibantu oleh turunan Prabu Pucuk Umun dari Sumedang, dari Talaga juga turun, kemudian dari Banten juga turun, maka pecahlah yang disebut ada sebuah lahir sebuah kerajaan baru, yaitu adalah negara Panca Tengah. Negara Panca Tengah itu memang belum terbuka secara maksimal. Negara Panca Tengah dia keluar dari keraton Kanoman dan membuat dari kerajaan-kerajaan lain, termasuk ada kerajaan Demak, kemudian juga ada Banten, ada 5 kerajaan membuat namanya negara Panca Tengah. Ketika dia mau tertidur, ada Jati
lalu kemudian berbantalnya Jati karena orang Sunda Cedal jadi Bantar Jati, padahal asal kata Bantal Jati. Bantal Jati. Saat itulah kata orang mengatakan bahwa Bagus Rangin berkata, esuk jagan geto baring supagi akeh wong pada mabur sing karo manukusi sing Bantar Jati. Apa itu? Nanti di akhir waktu banyak orang berterbangan dengan burung dan besi. Jadilah Bandara Internasional Kertajati. Jadi kebanggaan masyarakat Majalengka, Pak ya? Kebanggaan masyarakat Majalengka dan sekitar. Kenapa bandara ada di situ? Bukan di Kerawang. Kenapa tuh? Kenapa bukan di Cakrabuana? Betul. Kan gitu kan. Atau kenapa memperbesarkan bandara khusus Sasa Negara Bandung? Betul. Kenapa enggak? Di Kerawang enggak? Di Cirebon enggak? Kan itulah wasiat daripada Sultan Bagus Rangin mengatakan bahwa esuk jagani kita baris pagi ake wong pada mabur karo manukusi sing Bantar Jati. Jadi loh Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati. Oh, merinding Pak ya saya ceritanya. Sebuah sejarah panjang antara Syekh Jatira dengan Bagus Rangin. Betul. Yang melahirkannya Bandara Internasional Jawa Barat. Nah, kalau Ki Bagus Rangin itu makamnya di mana Pak ya? Ki Bagus Rangin ada dua versi. Betul. Yang pertama di Jati 7, samping Jati 7. Betul. Yang kedua di Kertawinangun. Di Kertawinangun. Kertawinangun itu makomnya. Dan Bagus Rangin pada abad 1800 pada tahun 1812-1818 beliau wakilah katanya disembelih. Akhirnya menjadi berem, maka disebut paku berem atau berem banget. Jadi muka merah karena berdarah. Padahal Bagus Rangin dia wafat di situ. Buktinya ada daerah Bagus Rangin di Sumedang, di Garut ada Bagus Rangin, di Jakarta ada Bagus Rangin. Wallahu alam. Betul. Jadi Bagus Rangin sebenarnya tidak meninggal dunia saat itu. Hanya ibaratnya di Bagus Rangin sementara apa namanya istilah itu beliau Mancala Putra, Mancala Putri. Di sini tidak ada, di sana sudah ada. Itu Bagus Rangin. Jadi yang namanya Bagus Rangin ada kuburannya. Itu ada di pesatnya Perang Kedondong. Itu kuburannya ada di Jati 7 dan yang satunya lagi itu ada di Kertawinangun Kertajati. Nah, ini saudara Gugum pasti banyak tahu nih akhirnya nih sejarah-sejarah masa lalu nih. Nah, maka dari itu gunanya kita belajar sejarah itu begini ya Pak. Ya. Nah, jadi kan jas merah jangan sekali melupakan sejarah gitu Pak. Pak, ada pertanyaan saya Pak Yai. Pertanyaan saya tuh kenapa tadi pondok pesantrennya berpindah-pindah tuh Pak Yai? Pertama kali saya Jatira mendirikan pesantren di sini. Betul. Lalu Ki Jatira dia berangkat ke Mataram. Betul. Di Alas Roban, di sini ada namanya Muhammad Kacung. Muhammad Kacung panglima perangnya. Betul. Nama aslinya Muhammad Kacung, lalu bergerak Ki Jagawana. Kacung jaga Awana iki, akhirnya dari Ki Jagawana. Wana itu hutan, jaga hutan ini. Berarti ini hutan ya? Hutan belantara. Betul. Lalu kemudian ketika Ki Jatira dalam perjalanan di Mataram, di sini diserang oleh Belanda. Oh, berarti diserang oleh Belanda. Diserang oleh Belanda. Nah, karena diserang oleh Belanda, lalu kemudian beliau pindah ke Pinangeran. Kenapa Pak ya? Apa pesantrennya rusak? Apa bagaimana? Hancur lebur. Nah, sisa-sisa pondoknya masih ada nggak Pak ya? Jadi sisa-sisa pondoknya kalau bata-bata kalau dilihat masih banyak. Masih banyak ya? Masih banyak. Nanti kalau siang hari bisa kita lihat. Gitu kan. Nah, hancur lebur maka disebutlah Kebon Tiang. Pindahlah ke Pinangeran. Nah, di situ ada curah, artinya cucuran darah. Nah, ketika mau diserang untuk yang kedua kali, lalu Syekh Jatira karena Syekh Jatira ada, dia ada siasat bahwa patoknya tersebut dipindahkan ke Kasab. Betul. Pindahkan ke Kasab. Jadi yang namanya Belanda menganggap patoknya ini patok dia bikinan dia sendiri, padahal itu bikinan Syekh Jatira. Jalan sudah jadi, dia baru sadar bahwa ini ada sebuah kesalahan. Terjadi peperangan untuk yang kedua kali, tapi peperangan kedua kali tidak dimenangkan oleh Belanda, tetap dimenangkan oleh yang namanya Syekh Jatira dan para santri, karena bantuan ada Bagus Rangin, Bagus Rip. Ketika peperangan yang kedua pondok pesantren cukup aman, gitu kan, pecah perang Kedondong. Syekh Jatira dengan segala kekuatannya dia menancapkan Jatiloro sebagai pusat
pusat artilerinya, pusat pertempurannya itu ada di daerah daerah Susukan Tangkil, itu daerah Nambuk. Dia pertancapkan dua jati, maka jadi Jatiro. Pecah perang Kedondong ini perang nasional. Sebelum Diponegoro harusnya diangkat ke permukaan Syekh Jatira menjadi pahlawan, atau Bagus Langin diangkat menjadi pahlawan, karena Diponegoro 1825 1830 hanya 5 tahun. Kita di abad ke-17. Wah, mudah-mudahan dengan pembuatan video ini banyak yang lihat ya Pak Yai. Nah, sehingga tergugah kan kita. Minimal gini, kalau khidmatnya Syekh Jatira tidak diangkat pahlawan tidak ada masalah. Tetapi khidmat penghormatan kepada Syekh Jatira siapapun juga sebaiknya dilakukan. Jadi perang Kedondong itu adalah perang nasional dan sudah beberapa kali diseminarkan. Betul. Untuk mengangkat itu Bagus Langin sebagai pahlawan nasional. Karena Bagus Langin adalah orang yang pertama kali mengadakan taktik atau teknis untuk perang gerilya di Republik Indonesia ini sebelum ada Diponegoro. Betul. Karena perjalanannya Bagus Langin itu di abad 17-18. 17-18. Sementara Diponegoro 1825-1830 hanya 5 tahun. Betul Pak Yai. Perjalanan Bagus Langin lebih dari 30 tahun untuk mempertahankan NKRI ini. Pecahnya perang Kedondong ada perang nasional. Betul. Profesor Dr. Nina Lubis, Letnan Jenderal TB Hasanuddin dan lain sebagainya sudah mengusulkan ke Bapak Soeharto, ke Bapak SBY maupun ke Pak Jokowi untuk diangkat bahwa yang namanya itu Bagus Langin sebagai pahlawan nasional. Dan kami juga sebagai warga Cirebon, warga Majalengka meminta kepada Presiden Joko Widodo, kami sudah deklarasi, kami Pondok Pesantren, kemudian Persatuan Ulama Ciayu Majakuning, Keraton Kanoman, kemudian Uswagati dan Bupati Majalengka sudah mendeklarasikan pada tanggal 10 Mei tahun 2019 meminta kepada Presiden Joko Widodo agar Bandara Internasional Jawa Barat diberi nama Bandara Internasional Sultan Bagus Langin. Suratnya sudah sampai di Presiden, sudah sampai di Gubernur, namun sampai saat ini belum ada keputusan. Jadi kami hanya minta kepada pemerintah Republik Indonesia, satu, hormati Bagus Langin sebagai pahlawan nasional, dan yang kedua, Bagus Langin sebagai nama salah satu bandara internasional Jawa Barat, yaitu Bandara Internasional Sultan Bagus Langin, Kertajati, Majalengka. Untuk itu. Mudah-mudahan perjuangan Pak Yai dan rekan-rekan ya dipermudah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah Saudara Gugum, begitu Saudara Gugum. Nah, maka dari itu ya itulah yang membuat saya tersentuh begitu kan, untuk mengungkap sejarah akan Syekh Jatira begitu ya Pak Yai. Nah, Pak Yai mungkin untuk penutupan Pak Yai kasih sepatah dua patah kata nih untuk saudara-saudara Gugum Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah silaturahmi ini walaupun singkat tapi padat. Amin. Dan itu informasi yang dari saya, yang saya dapatkan informasi dari para kiai yang tadi, dan kebenarannya wallahu alam bimuradi. Saya menceritakan apa adanya sepengetahuan saya sendiri tentang silsilah dan sejarah Syekh Jatira. Yang jelas Syekh Jatira berasal dari keturunan Syekh Maulana Faqih Ibrahim atau Syekh Muhyi Pamijahan, yang mana beliau adalah menantu Sunan Wanafri yang menikahi Ratu Putri. Ratu Putri akhirnya punya anak Syekh Abdul Latif, punya anak Syekh Abdul Salam, Syekh Hasanuddin dan Syekh Salamuddin. Informasi dari saya ini mudah-mudahan bermanfaat untuk siapapun, dan mudah-mudahan kemuliaan Syekh Jatira menjadi mulia yang sebenar-benarnya. Mohon maaf apabila khilaf dan kesalahan dalam penuturan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Saudara Gugum, mungkin untuk part pertama begini dulu ya Pak. Ya. Bila mana ada pertanyaan, komen nih. Barangkali mau nanya apa, nanti insya Allah di lain kesempatan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, nanti kita coba akan ulas kembali part 2-nya Pak Yai. Ya. Pasti Saudara Gugum soalnya penasaran Pak Yai. Ya, gitu. Wah, pasti penasaran nih. Wah, tentang Syekh Jatira bagaimana? Pokoknya tonton terus Agugum channelnya, jangan lupa di like, di komen, terus di subscribe dan di share.
gitu kan. Pak Yai, saya punya moto Pak Yai. Apa tuh? Motonya begini, hidup sehat untuk ibadah. Pak Yai. Setuju. Iya, amin. Hidup sehat untuk ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.